Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubadik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الكريم سادتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para hujjah, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Abrar Fadilatul Ustaz Muhammad Muhammad. Yang kami muliakan ketua Kuliah Subuh Kota Depok Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq Judan, Ustaz Dedi dan Ustaz Kurnia dan Ustaz Haji Muhammad Shalih. Yang kami muliakan Bapak Haji Ishaq, Bapak Abdul Rahim dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun.
Alhamdulillah bersyukurlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpah nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama telah berkumpul di Masjid Jami' Al-Aqrab dengan diiringi doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah yang di sini dan seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya dalam kegiatan rutin di Masjid Jami' Al-Aqrab ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya dari infak sedekah yang dikuatkan. Hanya Allah lah yang bisa balas dengan balasan sempurna tiap-tiapnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain illa annahu dhar. Aw andala bihtilami aw min fikrin aw min nadarin aw najala jawfahu min manatin wa istinkatin bila mubalagatin aw jararikum bima baqiya min at-ta'am bil khilali asna'i batahihi wa yazida an hadzihi aw jama'a rikahu bi famihi wa tarahu saraban aw akhadhu alisani summa radduhu wa bagasu talahan qamatan min batini wa raqadahan aw at-ta'am. Aw andala bi ihtilami ataupun andala bihtilami itu tidak membatalkan puasa kalau puasa spermanya dengan sebab mimpi, au fikrin ataupun dengan sebab menghayal, au nadrin ataupun dengan sebab melihat sesuatu yang bukan, yang menyebabkan syahwatnya naik. Au najalah jawfahu bil madmadatin wa istikatin bila malagatin, ataupun keluar air dari lubang rongga dengan sebab berumur ataupun insisa bila mubalaghatin tanpa sampai mubalagah. Ini hukumnya tidak membatalkan. Kalau umpama au jaralika bima fi bagian min at-ta'am bil khilafi asnani, ataupun jararikun yakni mengalir ludah yang sisa daripada makanan bil khilali asna di sela-sela gigi ba'da takhlili sesudah dibersihkan wa azada an matihi, dan dia tidak mampu untuk melebehkan au jama'aliku bi famihi, apapun dikumpulkan ludahnya dalam mulutnya, wa talahu sirfan dan menelannya tapi murni, au akhraju ala lisani ataupun ludahnya dikeluarkan dari lisannya, summa radduhu kemudian dimasukin lagi ke dalam mulut, wala ba'a kemudian ditelannya, itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Takutnya kam min sha'imin laisa lahu min siyamin illa ju'i wal atos. Sangat dikhawatirkan takut termasuk sabda Nabi, berapa banyak yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali jangan haus
dan lapar. Seperti melihat tontonan yang vulgar yang menyebabkan syahwat, itu tidak batalkan puasa, tapi takut hilang ibadah puasa. Begitu juga ketika puasa dia menghayal ketemu perempuan, dia menghayal bayangan perempuan dalam keadaan telanjang ini dan itu, akhirnya puasa permanen itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena cuma rusak pikiran. Lain kalau pakai tangan, baik tangan sendiri atau tangan istrinya, itu batal ibadah puasa. Begitu juga dia berkumur, masukkan air ke hidung tapi tidak sengaja memasukkannya, itu tidak batalkan. Anagir mubalakin, tampak berkumur masukkan air ke hidung tidak terlalu. Masuk terlalu ini dia kumur kirinya, oh tanggung mas, telur aja. Ya, itu ya jadinya. Termasuk orang iseng, itu lidahnya ditujurin ini nih, mama air ludahnya ditaruh di ujung lidahnya, banyak lagi murni, iya, dikeluar-keluar lidahnya nih, kemudian dijilat lagi jabatan. Asalkan lidah itu jangan sampai nempel mana ke bibir. Kalau jangan nempel ke bibir kemudian jilat lagi, itu batal karena udah berpisah dari lisan. Begitu juga tuh ludahnya dikumpulin, kulit telan, kalau murni nggak batal, tapi jorok. Oh, cara blokan itu. Ngapain puasa begitu? Iya. Lebih baik banyakin baca Quran, amin, dan zikir ketika gimana? Masjid, fastabiqul khairat. Jangan pegang handphone kecuali memang perlu. Kalau nggak ada perlu matinya dari semenjak tuh sebelum subuh pengen berangkat mana? Ke masjid, matinya juga nanti kita buka lagi kalau kita udah ada urusan rumah, sembahyang juga kita lihat ada berita macam-macam nggak tentang keluarga dan sebagainya. Ternyata nggak ada berita bagus-bagus saja. Mati lagi kerjaan, betul kan? Kenapa dimatiin? Ustaz, karena kita bukan tukang gojek, bukan tukang grab. Kalau mau grab gojek kan lihat lagi kalian ada orderan. Kita ngapa-ngapain, pensiun ngapain kan? Jago main handphone, malu cucu. Udah tengkong tuh, megang handphone udah megang Quran. Neneknya bilang itu marah kan? Mak, saya puasa marah-marah dulu. Kata bininya, bukan itu bab tuh, lihat tuh cucu lagi baca Quran, abang main handphone aja. Jangan. Jadi uswah, contoh teladan yang baik di dalam keluarga, apalagi di bulan Ramadan. Walatala al-fadlu fi bami ta'ami lafadha. Andai kata telah datang adzan subuh, andai kata telah terbitnya waktu fajar, masuk adzan subuh, ada makanan dan minuman ada di mulut, segala dilepehin. Jelas. Aukana mujami'an pada jana bihad. Begitu juga bukan makanan dan minum saja, termasuk kami senang-senang kami bini laki mengtekak mana kepengen
malam ditungguin nggak datang, jadi udah mengias diri. Tuh lagi telepon nggak diangkat, WA kagak angkat. Nah, malam Jumat kami hujan, tuh lagi masih nongkrong ya temannya. Akhirnya udah imsak kepengen, baik. Kalau main gimana pusat? Boleh namanya imsak, tapi jangan dikocek, nembak langsung. Udah tembak langsung, ternyata adzan subuh, buru-buru angkat, buru-buru angkat. Isyarat jemuran, udah kering, buru-buru angkat, jangan sampai dibasahin, jangan sampai dibasahin. Udah kering jemuran, jangan dibasahin. Paham gak umat gua? Walaupun belum basah tuh, jadi buru-buru mandi langsung ke masjid. Nanti besok malam habis raweh terusin basahin dah. Paham kan? Karena masih banyak bocah. Aunama jami'an nahari ataupun tidur sehari penuh, hukumnya haram kalau umpama tidur ninggalin sholat. Banyak nih orang malam dibegadang, walaupun begadangnya baju Quran, walaupun begadangnya banyak melaksanakan sholat, tapi yang namanya ibadah puasa itu yang afdal dia merasakan betul lapar dan haus dan capek ketika baca Quran tahmid dan zikir. Capek badan kita melaksanakan ibadah sholat, kemudian kita tidur, itu afdal daripada habis subuh, habis sembahyang subuh tidur, bangun jam 4. Asal cuaca hujan, perut kenyang, sahur ayam kampung, sahur asam kan cocok banget. Sahur asam, ayam kampung digoreng, ya kan? Sampai teri dah tuh. Campur apa? Kacang, campur tempe, pedesin dikit, masa nampol banget ya kan? Sampai petek masih cakep mah, baru petik kan cakep banget. Gak makan nambah, minum teh habis, air putih, tutup di kopi liong, nih campur. Rokok dua batang, tidur, baunya 4, gimana Sat? Kata bini cakep banget, mati suri loh. Baru bangun ke tepung, gak bangun. Haram hukumnya. Kenapa haramnya? Ninggalin sholat, ninggalin sholat. Kalau sekali sih gak apa-apa. Masya Allah, mau lebaran. Gak boleh haram. Hukumnya haram. Awal ma'alih fi afaqi la'datan minhu. Begitu juga kalau orang pingsan kemudian sadar, pingsan lagi, itu gak batalkan puasa. Berbeda kalau pingsan dari habis subuh bangun maghrib, batal nih, karena gak sadar sama sekali. Seperti apa? Orang habis operasi, mau operasi, umpamanya operasi jam 4 operasi dia 4 subuh, kemudian dokter susah sahur dulu, kemudian saya niat puasa esok hari kan, kemudian dibius total dulu, dibius operasi berat jantung dan sebagainya. Akhirnya operasi itu makan waktu 3-4 jam umpama. Kemudian masuk ke ruangan, selesai keluar ke ruangan dengan sadar.
bangun habis maghrib, habis maghrib, ini batal puasa. Hukumnya batal. Kenapa? Gak sadar sama sekali. Kalau dia sadar, istri pingsan ini 3 hari mau lebaran pingsan istri, dibangunin sampai nggak sadar, dikasih minyak angin nggak sadar juga, gitu doang, pingsan. Gimana caranya pusat biar bangun? Usap-usap daun barang merahan, barang sikat, bangun namek, bangun. Lu nggak mesti pingsan, masya Allah bang, lebaran kurang 3 hari. Siro korson kagak, ABC kagak, wajib kupak kagak ada, kue kagak ada, sendal belum ada, baju nggak ada. Gak ada pikirannya banget, kuping sandah, banyak pikiran. Aku sabang datang udah tadi bangunin siapa kagak nih. Kata Ustaz Fikri, gue dengar masjid Al-Akbar pusat-pusat kemerahan, ini bener bangun. Alhamdulillah. So, kalau bini kita marah-marah, kasih aja dah. Nih, duit diem aja dah. Bener gak? Aman dah. Kita mau pergi kemana juga aman. Kita mau jalan nih, kemana? Ke Tasik. Kita bini jalan mulu, jauh-jauh banget. Dekat juga banyak kali. Ke Jakarta juga banyak kali. Cuma sebentar, ada urusan ini, gimana kira-kiranya? Ya udah kalau gitu jalan lah. Yang penting belit. Sian tuh anak datang ada kita ditembakkan, pesolan, bawa kagak kan puyeng tuh bini. Bener kan? Ini ada duit. Nih, tuh ada 1 juta, gue mau pergi. Ya bang, hati-hati di jalan, dipeluk mesra. Oh, gitu bang, bajarin ini. Yang belit-belit banget sama ini, bulan puasa nih. Mau bulan puasa, kalau ini masuk bulan Syaban, bulan yang berkah. Lu ngasih duit ini tambahin uang bulannya. Bulan-bulan yang penuh hikmah dan fadilah-fadilah, pahala yang begitu besar dilipat gandakan oleh Allah. Tuh, banyakin ngasih uang belanja sama bini. Lebih baik kita royal sama bini kita daripada kita royal sama orang lain. Betul? Sama teman royal banget, makan sahur 3 mobil digratisin semua. Kira bini warung Padang aja alasan capek, bener ya? Jangan tuh, harus imbangin. Imbangin keadaan. Sohas lam yatul bijami jarika yasihu shabuhu. Tidak membatalkan ibadah puasa yang semikian itu keseluruhannya sah puasanya. Wa ja'aka mu'taqin annahu lailul babana annahu naharan. Begitu juga orang yang makan minum dia yakin sungguhnya malam, ternyata sudah siap. Al-akala donan berguru ataupun dimakan dia nyangka masih apa? Udah maghrib. Wastamar iskal wajibal qada, dan senantiasa keraguan maka hukumnya wajib qada. Kenapa? Karena keteledoran dia. Bulan nih, biasa kan Ramadan kan bulan hujan, benar kan? Disangka ini udah maghrib, jangan langsung makan dulu, ya kan? Apalagi tinggal di kota besar kan ada tuh handphone, kemudian ada televisi, ada suara tahlilan menjelang maghrib, cari informasi. Kalau nggak ke depan, ya di dalam aja, keluar di luar tuh kerangka tulang pusat, cari informasi. Udah maghrib belum? Benar kan? Masih TV kagak ada, nggak punya handphone, orang dulu aja kan. Cari informasi, jangan yakin saja. Tabayun, sudah masuk maghrib belum? Sudah maghrib belum? Kadang kita lihat TV nih, kadang maghrib beda-beda. Di TV masih iklan sirup, lihat. Di RCTI iklan biskuit. Siapa lagi?
iklan 7, iklan memori minyak. Umpama di mana tuh? MMC beduk. Kalau orang tua bilang jangan dengerin dulu azan, jangan buru-buru minum, yakin dulu. Dulu kan nih suara maghrib kan beda-beda. Di musola tempat kita belum maghrib ini. Bukan di sana masjid kedengaran maghrib. Ada orang tua kita dulu. Walaupun udah kelihatan maghrib tuh, lihat dulu di musola. Kadang-kadang ada yang beda 1 menit, ada yang beda 30 detik, betul kan? Harus yakin dulu, sabar. Bacakan pusat. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Tungguin sebentar. Cuma 1 menit 30 detik doang. Buru-buru kita nunggu udah dari subuh. Kita kuat enggak? Jangan sampai padam. Yakin baru kita puasa. Buka puasa. Umpama nggak ada berita nih, sono suara azan. Sholat belum? Ada azan, kita datang. Ternyata marbotnya masak air. Marbotnya budek lagi bolot. Pantes ada azan, enggak? Nah, karena kan ada jam kita tuh. Alhamdulillah. Tuh dengan cara ijtihad. Wajib al-qada, hukum wajib qada. Wa idhanna anna al-qada tamliku akal astamar iskalu para qada. Kalau dia menyangka sebenarnya sudah baca tapi belum apa? Innal fajr sungguhnya menyangka udah baca lam jatuh tapi belum waktunya baca. Umpama dia menyangka udah subuh, kemudian dia makan, dia minum, kemudian terus keraguan, ternyata belum azan subuh, pada qada maka tidak qada, sah puasanya. Kayak gini nih, udah azan belum sih? Belum kali. Udah azan nih? Belum. Akhirnya dimakan. Dia makan. Ternyata belum azan. Begitu juga umpama dia yakin udah subuh. Udah subuh. Kemudian udah subuh lagi nih. Dia udah siap. Dimakan aja dah. Selesai dia makan, kemudian dia mandi, dia mau sholat, azan subuh. Azan subuh, sah puasanya. Sah. Kadang dia nyangka udah subuh, ternyata belum subuh, dia makan. Selesai makan, ternyata azan subuh. Ini biasa yang model gini, puasanya sahurnya duda. Yang begini biasanya duda nih. Gak punya bini, betul gak? Siang kan dewa, bini gak ada, yang nyiapin juga gak ada, yang negor kagak ada, yang ngingetin gak ada. Nih, puasa duda, sahurnya duda itu dulu, terlambat. Makanya jamaah saya duda buru-buru nikah. Jangan sampai tentara, duit ada, rumah ada, banyak banget. Nah, anak juga udah cari dia cakep, bener nggak? Bismillah, udah, jangan udah. Apalagi yang masih perawat ataupun yang belum nikah, masih bujang, jangan. Allah mencintai hamba yang sudah nikah, dia menjaga kesuciannya untuk menghadap Allah. Baik tarabil sana'i yawma julun wala lahdatan minhu. Jika datang di pertengahan siang dikira ataupun walaupun cuma sebentar. Aw zikrakan naharu bil ima ataupun dia pingsan sehari penuh. Aw tarahairu ataupun datang waktu haid atau nifas batal shaum, hukumnya batal. Orang pingsan sehari penuh batal. Kalau gila walaupun sebentar batal karena hilang akal dengan sebab gila. Ataupun orang yang haid
walaupun 2 menit lagi muazan maghrib tiba-tiba head dia, hukumnya batal puasa, wajib hukumnya qada. Wa idabu sahur wa in qalla, disunnahkan lah sahur walaupun cuman sedikit, walaupun cuman sunnah. Apalagi udah menjelang lebaran 3 hari 2 hari mau lebaran, ini kadang-kadang malas merasa apa? Malam sahur tetap hukumnya sunnah. Minum walaupun cuman seteguk air ataupun makan korma ataupun tuh sisa makanan ketika buka puasa, kan ada tuh di masjid, benar? Tuh ada kolak, telur kacang hijau, saya bawa dah, kan? Bawa. Tapi jangan tiap hari dibawa, kasihan orang lihat, dari fotoin dulu nih. Besi ya kan? Jaga diri kita, jangan gampangin, walaupun buka puasa teman-teman semua, ini ada makanan. Kemarin kita udah dapat nih, dia jangan ambil, takut jadi omongan. Jaga, kadang kita ambil aja dan akhirnya dilihatin sama orang, benar kan? Jaga kehormatan diri kita, jangan terlalu berkeinginan mengambil sesuatu akan dilihat oleh mata-mata manusia di depan kita. Harus izzah, harus karena Ramadan kan begitu, benar kan? Kan banyak tuh dari Jawa mirip nasi wok, kan? Ada kolak, ada ini, benar kan? Dilihat tuh harganya yang datang, wah cuma 30, nasi wok 50, bonus ya kan? Itu pada bungkus, pada urus masjid. Jangan siapin, takut ada tamu yang datang sudah azan, benar kan? Juga orang musafir, itu jatah ke situ. Ini kadang-kadang di sini tutup, ya kan? Ada marbot kuliah tuh, ono jaga kasar, jadi bawa kantong plastik gede banget buat apa tuh? Biasa pusat, kadang-kadang banyak nasi, buat bungkusin, siapa bungkusin? Ini tempat buah nih, mau di Depok Polowala, sama aja orang ini juga. Itu jangan, ya. Kadang kita kepengen doang. Ketika udah makan ini udah kadang selesai, dibaca di rumah, gak ada yang maka kasih teman kita. Kali ada malam yang tak ada urusan makanan alham. Walau bima'in, walaupun dengan air, wa abdalu taqilu alam yaqabbasu, dan disunnahkan mengakhirkan sahur, yang penting ingat aku subuh. Kalau kita mah yang namanya sahur, kita nih bisa berkali-kali sahur bang. Kadang buka puasa aja bisa berkali-kali. Betul? Pertama duduk tuh, minum tuh air teh, iya kan? Bakwan 2, nasi 1, tahu 1, lontong 3, iya kan? Tambah. Itu mah pengen komat kali jadi. Dia masih berbulan di situ. Jangan begitu, sekedarnya aja. Nanti habis sembahyang baru terusin, benar kan? Nah, pas waktu azan berapa menit tuh dari azan? Mama 7 menit setelah azan. Nah, sekedarnya aja dah, kita dahulu, iya kan? Tuh. Nanti setelah sembahyang sunnah, baik fardu sembahyang zikir, nah terusin lagi. Terus kadang-kadang kalau habis sembahyang makan udah nggak selera dah. Makan udah nggak selera, cuma sekedar aja. Ini simpulan bulan puasa bukan tambah kurus, tambah menentu. Makan enak, buka puasa di masjid dulu. Alhamdulillah. Wa afdalu ta'jilu fitri intahabbil ghurub, dan paling utama mendahulukan buka puasa kalau mengyakin sudah terbenamnya matahari. Wa yubtira ala tammarat wa tamwat fitrat, dan sunnah buka puasa itu dengan hormat cara witir. Bailam yakin fal mau abdul, kalau enggak dapatkan hormat maka air lebih abdul.
wa yaqul Allahumma laka samtu wa la rizqika afdal. Allahumma ya Allah, kepada laka samtu, Allahumma ya Allah, kepada Engkau lah aku berpuasa, atas rezeki Engkau aku berbuka. Umpama udah waktu beduk puasa nih, waktu maghrib nih, makan gak makan itu batal. Makan gak batal hukumnya. Kan ada itu simpulan kalau ceramah, betul kan? Betul kan simpulan tuh kalau ceramah itu lagi ke kaset ulang-ulang, betul kan? Ceramah maulid kok ceramah apa itu lagi kok puasa lagi. Apa yang dibilang? Gue bingung orang-orang katalah beduk di doa. Allahumma banyak. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Beli bilang makan belum batal lagi belum, ya kan? Itu salah tuh dia. Batal puasa itu bukan makan, bukan minum, udah waktunya juga. Berarti batal. Wala rizqika aftartu, atas rezeki Engkau aku berbuka. Memang udah makan, udah ada di depan. Bukan di depan kan? Atas rezeki Engkau yang Kau berikan aku berbuka. Kenapa? Sudah masuk waktu maghrib, udah batal. Walaupun makanan belum dimakan, udah batal. Atas rezeki Kau yang Kau berikan, memang udah dijawabin di depan, benar kan? Keliru. Pakai belajar fikihnya udah jangan ceramah doang, belajar lagi itu kita. Belajar nahwu syaraf, usul fikih, balaghah. Jangan sembarangan ngomong. Sekarang udah pakai YouTube. Banyak anak sekarang muda-muda urusan Mesir, Mekah, Madinah, Yaman, Maroko, Indonesia. Banyak yang pinter-pinter bocah sekarang, benar kan? Bocah sekarang pinter-pinter banget. Dia udah panggil kiai, cuma uban doang, main uban doang. Kalah ilmunya mana muda, pakai hati-hati. Bikin fatwa sembarang. Bikin fatwa sembarang. Hati-hati, anak muda pinter-pinter. Anak saya tuh mondokin di Ureto, tempat Nabi Muhammad bin Muhammad bin Uthal. Itu mulai kecil kan udah didik betul-betul. Tapi Quran, apa juz amma, surah Yasin, Tabarak, Waqiah, terus balik surah Kaki, doa-doa harian, Yumiyah dihafalin, Safinah dihafalin, kemudian 500 kata dihafalin. Itu baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Oh, 6 bulan gitu. Bagaimana kalau andai kata 5 tahun, 6 tahun? Sehingga tuh yang udah 4 tahun di situ udah hafal juga. Alfiyah, masya Allah, kan pinter-pinter ya. Emang didikin kader buat berangkat ke Yaman, apalannya betul-betul. Jadi kalau kita kan dulu kan sampai ngantri, udah kan, karena jarang dikirimin duit, jadi belajarnya malas-malasan. Emang bapak kita susah, emang ada bank dulu. Pakai apa nih? Pakai Western. Western lama banget 3 hari udah nyampe, bisa ngambil hari Jumat. Ini pengalaman gue nih. Kalau ngaji nih mau duit agak sedih banget. Pelajaran gak masuk. Pun lapar dong kan. Apalagi teman godain dulu lagi sembahyang duha mulu 8 kali gak punya duit. Sengaja tuh teman, sengaja dah bawa ekonomi sempit. Ya kan dimakan itu kita sembahyang, makan buru-buru kita assalamualaikum udah habis. Anak santri mah, Indomie panas isyaratnya nih, mulutnya ada AC-nya. 2 menit kelar. Ini pengalaman gua. Iya gak? Tuh, lain orang sekarang pinter-pinter. Kenapa? Makannya juga sehat, catering, minum susu, minum ini, duitnya banyak. Iya gak? Mau ngambil di kantin boleh, karena harus taruh duit di situ. Enak kan? Cuci kagak, kita kan cuci juga, ini juga. Kalau tinggal belajar doang sekarang. Pinter-pinter bocah sekarang. Penting bapaknya rajin-rajin nyari duit. Buat sekolah anak, sekolah mahal. Sekolah mah
Di pesantren ada 40 juta, bayaran dari 5 juta, 40 juta, mahal kan? Nah, pengen buka pesantren yang gratis, ya kan? Betul ada sih bayaran dikit, 600, 500, cuman anak itu suruh kerja mulu, ke sawah, suruh ke sini, ya kan? Akhirnya ke belajar, enggak kan? Ya, salah gitu mah, enggak kan? Tinggal kita ada keadaan, ya, itu. Alhamdulillah tak terasa kita masuki tanggal 8 daripada bulan Syaban. Bulan Syaban salah satu bulan yang mulia, bulan yang sangat agung karena diapit dengan 2 bulan yang mulia. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, di tengah-tengah itu adalah bulan Syaban. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrayn mutatabi'ain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa 2 bulan berturut-turut antara bulan Rajab dan bulan Syaban. Ini Nabi nih. Nabi tidak pernah melaksanakan ibadah puasa penuh dalam 1 bulan kecuali di bulan Syaban. Di bulan Syaban Nabi puasa ada Senin Kamis, ada tanggal 8 Lailatul di 14, 15 ataupun Lailatul Subuh 28, 29, 30 kecuali bulan Syaban Nabi melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Ini Nabi. Kalau kayak kita ini termasuk saya jarang puasa, jangan puasa Syaban dah, puasa Senin Kamis dah. Ini puasa lagi sebulan bulan Syaban. Kira puasa ala 29 6 atur. Kenapa? Udah setar duluan. Betul. Banyak ibadah yang lain. Karena ibadah puasa itu Nabi dan orang-orang soleh. Kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa Paduka melaksanakan ibadah puasa 2 bulan berturut-turut? Kata Nabi, dzalika syahrun yuhibbuun nas. Begitulah bulan Sya'ban, banyakkan manusia melupakannya. Yurfa'ul a'malul ibad ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban ini diangkat seluruh amal ibadah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbil alamin. Inni uhibbu ayyarfa'a amali wa inni sha'im. Kata Nabi, aku senang diangkat amal ibadahku pada bulan Sya'ban kecuali aku sedang melaksanakan ibadah puasa. Setiap amal ibadah kita akan dicatat oleh malaikat dan catatan itu ada di Lauhil Mahfuz dan amal burukan ditaruh di bawah dasar lapis dasar bumi, 7 lapis bumi dasar. Kecuali di bulan Sya'ban, setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh manusia itu malaikat bukan saja menulis saja, tapi melaporkan kepada Allah Ta'ala, bulan bin bulan saat ini, jam ini detik ini, hari ini melaksanakan ibadah puasa, zikir, tahmid, infak, sedekah dan sebangsanya, itu tertulis. Ya Allah, ini Haji Wahab datang ke masjid melaksanakan sholat maghrib, kemudian sholat sunnah, zikir, tahmid, hadir majlis jamaah. Ada kotak jalan, alhamdulillah masukin kotak, itu tertulis di Lauhil Mahfuz, malaikat laporin. Tuh Bang Ujang cuma datang doang, kira kotak lewat kagak masukin, tuh kata malaikat. Catatan amal itu dilaporin, sedikit banyaknya dilaporin sama malaikat. Sama-sama ngaji, itu dilaporin. Oleh mak, ya Allah, bulan bin bulan datang ke Masjid Al-Abrar, Muhammad datang langsung nyender pulas, kopi habis. Dibilangin ke malaikat, dilaporin. Gak ada videonya. Ada apa? Ada videonya. Ya gak, lebih canggih lagi daripada nono. Lebih canggih. Enggak kan?
nggak percaya nanti lu lihat. Masa lu nggak percaya? Sekarang aja ada TV itu ya, kita jalan pakai helm, tahu surat cinta datang. Wah gila. Atau ADH juga dipoto. Iya itu aja udah ada bukti. Apalagi itu ciptaan manusia, buatan manusia, apalagi Allah Subhanahu dan juga oleh malaikat. Aku senang amal ibadahku diangkat Allah Ta'ala. Aku sedang puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini bulan yang berkah. Di bulan Sya'ban Allah selamatkan Nabiullah Ibrahim. Akalnya dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim malu kepada Allah untuk mengangkat kedua tangannya mohon kepada Allah keselamatan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan memfirmankan dalam surat As-Saffat ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah Ibrahim diselamatkan oleh Ta'ala dan untuk itu yang namanya bara api. Kemudian Ibrahim lagi duduk di atas kursi bermacam-macam buah dan makanan Allah datangkan dari surga. Itu Allah selamatkan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini Allah turunkan surah Al-Quran, diwajibkan untuk berpuasa di akhir bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini turun ayat di penghujung akhir bulan Sya'ban pada tahun kedua minal hijrah. Allah wajibkan melaksanakan ibadah puasa. Pada bulan Sya'ban pula tahwilul anil kiblat, pindah arah kiblat. Kala singkat kata Nabi melaksanakan sholat ketika terjadi Isra Mi'raj. Nabi melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Tapi orang Yahudi menghasut orang-orang Arab kafir yang ada di kota Mekah. Lihatlah Muhammad itu mencaci maki dan menyalahkan kalian beribadah. Yang kalian sembah patung-patung Tuhan kalian yang yakini yang diajarkan oleh kakek moyang kalian. Tapi lihatlah Muhammad dan pengikutnya sekarang sama, mereka menyembah apa yang kami sembah. Ojehan fitnah luar biasa. Ada Nabi setiap sholat qad nara wajhaka bis sama'. Akhirnya faluwalliyannaka qiblatan tardhuha. Surah Al-Baqarah 144. Nabi kalau habis sembahyang, Nabi niat langit, mohon kepada Allah agar dipindahkan arah kiblat. Akhirnya arah kiblat ke Masjidil Aqsa. Orang Yahudi gimana mengatakan, lihatlah wahai orang-orang Arab, lihatlah tuntunan ajaran Muhammad. Dia orang yang pelin-pelan. Dulu mereka melarang kita untuk sembahyang depan Ka'bah beribadah. Apa yang kami sembah patung-patung, sekarang mereka sembah. Tinggalin. Sekarang kiblatnya kami, orang Yahudi sembahyang hadap sana, larang mereka ikutin kami. Dulu mereka melarang kami jangan sampai kalian ikutin ajaran dan agama orang Yahudi. Tapi ajaran Muhammad ikutin, itulah ajaran Yahudi. Sembayangi hadap kiblat, bukan hadap kiblat lagi. Apa? Masjidil Aqsa. Berapa lama itu? Selama 17 bulan ketika Nabi sembahyang di Mekah. Sampai Nabi hijrah. Dari Mekah kemudian ke Madinah, ada tuh masjid namanya Masjid Kiblatnya. Walaupun Masjid Kuba arahnya arah kiblat. Arahnya arah kiblat, tapi sembahyangnya Nabi tidak ada kiblat, cuma mihrab aja di kiblat. Tapi sembahyangnya mana? Masjidil Aqsa. Seperti masjid kiblatnya. Berapa lama Nabi sembahyang? Nama di Madinah ke Masjidil Aqsa selama 14 bulan. Setiap Nabi sembahyang naik ke langit. Akhirnya wawaili wajhaka satrul masjidil. Akhirnya arah kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Bukan berarti doa Nabi tidak diterima oleh Allah. Terima. Tapi suatu ujian yang sangat nyata buat umatnya dan sahabat, apakah mereka tergoda keimanan mereka. Tuh Nabi aja doa aja lama dijabah karena untuk tarbiyah contoh
teladan yang baik dalam buat pribadi kami dan ujian buat sahabat supaya sabar. Bukankah memohon kepada termasuk ibadah? Menunggu apa? Kelonggaran apa yang diharapkan dari doa termasuk ibadah, nggak sia-sia. Ini kadang baru sembahyang 3 kali ke masjid, ada Rasulullah angkat kedua tangan, malam jam 3 udah ke masjid sembahyang. Tujuan apa? Dia kabul hajat. 3 hari nggak kabul ngambek. Ngap? Kata bini lu mati lagu udah banget, udah doa 5 kali gue sembahyang, kali 3 15 bulan sunnah sembahyang belum kabul juga. Gue ngambek ya. Nabi sembahyang 14 bulan lihat langit, lu 3 hari. Sabar. Wasbir, kata Allah, sabarlah. Innallaha ajra man ahsana amala, innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, bersabarlah engkau. Bersabarlah, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan yang kalian kerjakan, dan Allah lah akan membalas kebaikan itu dengan sempurna. Sungguhnya dalam mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sabar. Tanam padi aja sekali tanam gak mungkin tumbuh pohon padi langsung berbuah, tunggu 4 bulan. Itu pun kalau turun hujan. Kalau gak turun hujan, apes. Harus tuh ibadah begitu juga, yang rezeki gitu juga. Tuh lihat petani sabar benarnya, tanam buah, ya kan? Sayur-sayuran, gak langsung nunggu, sabar dirawat, benar kan? Tuh begitu, harus sabar, jangan yang segala sesuatu, baiknya rezeki ataupun ibadah, nanti akan mendapatkan hasil kesabaran itu. Allah pindahkan arah kiblat menuju mana? Masjidil Aqsa menuju mana? Masjidil Haram, itu di bulan Sya'ban. Kejadian lagi di bulan Sya'ban adalah kado istimewa yang Allah berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allah turunkan surah Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat membaca salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berbacalah kalian membaca salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat, a'dhamu wa akramul malaikah, paling mulianya, paling besarnya itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Sedangkan malaikat Jibril mempunyai sayap 1200 sayap. Wa hamalatul arsy wa malaika arbatun minal malaika. Hamalatul arsy, 4 malaikat yang memikul Ar-Rasul Rahman mempunyai sayap 2400 sayap. Gimana kira-kira? Karena Allah jelaskan tuh dalam surah Al-Fatir ayat 1. Allah ciptakan malaikat itu ada yang mempunyai 1 sayap, 2 sayap, 3 sayap. Wa itu bayyasya, Allah akan tampakkan apa yang Allah kerjakan. Berbanyak kehendak Allah. Tapi yang paling besar adalah malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril bertemu dengan Nabi itu dengan bentuk yang Allah ciptakan keagungan, keolekan dan keindahan malaikat Jibril. Kalau dia mengeluarkan sayap itu, keluar cahaya, dan keluar cahaya terang menerang, kemudian kilauan batu permata, yang berwarna-warna kelihatan. Tuh, kalau burung yang bagus tuh kalau diri kabar, saya
termasuk lampu kristal enggak. Kalau putih ini kan kurang enak, kadang-kadang kristalnya tuh. Malaikat Jibril tutupi akun sayap. Malaikat Jibril jika satu sayap saja menutupi cakrawala dan timur dan ke barat. Ada berapa? 600 sayap malaikat Jibril. Satu sayap malaikat Jibril itu mempunyai 70.000 bulu dalam satu sayap. Dalam satu bulu Allah ciptakan 70.000 mulut. Dari pertama kali Allah ciptakan malaikat Jibril sampai bangkitnya yaumul kiamat, itu mulut yang ada di sayap 600 sayap malaikat Jibril. Dalam satu sayap itu ada 70.000 bulu. Satu bulu ada 70.000 mulut yang Allah ciptakan untuk membaca selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam ayat Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh kami angkat namamu wahai Muhammad di tempat yang sangat terpuji di sisi Allah. Kenapa? Allah dan para malaikatnya membaca selawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Islam pun wajib membaca selawat ketika sholat, termasuk arkan qauliyah di dalam sholat. Kalau dia sembahyang nggak pakai selawat kepada Nabi, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini ada peristiwa yang agung, malam yang sempurna, malam ijabatul doa, yakni malam baroah, malam nisfu Sya'ban. Nanti kita bahas ada apa malam baroah. Apa yang dikatakan malam baroah? Malam pembebasan atau malam ijabatul doa. Kita ketemu nanti pada hari Senin malam, Selasa tanggal 2 Februari, insya Allah malam nisfu, tanggal 14 malam 15 di bulan Sya'ban, sekalian tawafan di masjid. Kita bahas tentang malam nisfu. Dan kita sehat, panjang umur, biar berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.